Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Elisa Plugi kelas B, semester 3, program studi pendidikan fisika dengan nomor induk mahasiswa 23010500025. Di sini saya akan membahas materi strategi belajar dan pembelajaran dengan judul materi strategi pembelajaran berbasis konteks. Sebelum kita masuk pada pembahasan mandiri, kita harus mengetahui apa itu strategi pembelajaran berbasis kontekstual. Jadi, apa itu pembelajaran kontekstual? Pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menekankan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi dalam kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Latar belakang filosofis dan psikologis CTL. Yang pertama, latar belakang filosofi. Nah, CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Balvin dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman dan proses penyempurnaan skema itu dinamakan asimilasi. Dan semakin besar pertumbuhan anak, maka skema akan semakin sempurna dan kemudian disebut dengan proses akomodasi. Yang kedua, latar belakang psikologis. Dipandang dari sudut psikologis, CTL berpikir pada aliran psikologis kognitif. Menurut aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti dikaitan stimulus dan respon. Belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Ada yang perlu dipahami tentang pembelajaran dalam konteks CTL. Yang pertama, belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Yang kedua, belajar bukan sekedar mengubah fakta yang lepas-lepas. Yang ketiga, belajar adalah proses pemecahan masalah. Yang keempat, belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dan yang terakhir atau yang kelima, belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. CTL, siswa sebagai subjek belajar, sedangkan pembelajaran konvensional siswa sebagai objek belajar. Pada CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok, sedangkan pada pembelajaran konvensional siswa lebih banyak belajar secara individu. Pada CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sedangkan pada pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Pada CTL, kemampuan disasarkan atas pengalaman, sedangkan pada pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh dari latihan-latihan. Sedangkan pada CTL, tujuan akhir kepuasan diri, sedangkan pada pembelajaran konvensional, tujuan akhir yaitu berupa nilai atau angka. Perilaku dibangun atas kesadaran, sedangkan pada pembelajaran konvensional, perilaku dibangun oleh faktor luar. Asas-asas CTL. CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas. Asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Yang keenam, refleksi atau reflection. Yang ketujuh, penilaian nyata atau authentic assessment. Mungkin kakak tidak bisa menjelaskannya di sini, tapi nanti bisa dicari-cari. Soalnya waktu durasinya terbatas. Nah, kita masuk pada kelebihan dan kelemahan pembelajaran kontekstual atau CTL. Kelebihan strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami sebuah isu, dan mencari solusi dari sebuah masalah atau problem solving. Siswa bebas menentukan informasi yang mereka butuhkan. Siswa bisa belajar kerja efektif dalam kelompok dan mampu bekerjasama dengan baik, dan proses belajar selama di kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan.
Kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, strategi pembelajaran ini juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu adanya kesulitan memilih informasi atau materi pembelajaran siswa di kelas, karena tiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, bahwa penerapan strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tidak semua siswa cepat beradaptasi dengan strategi pembelajaran kontekstual ini. Ditemukan juga kelemahan karena adanya kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah, dan berimbas pada kurangnya rasa percaya diri para siswa. Keaktifan menjadi sangat minim dalam proses belajar model kontekstual. Nah, setelah semua materi yang sudah saya bahas, di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya di dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan permasalahan yang timbul di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun tempat kerja. Pembelajaran kontekstual membantu siswa dalam melakukan pemecah masalah yang ada di sekitar sesuai dengan pengetahuan yang didapat di sekolah. Pembelajaran kontekstual tidak hanya menilai dari sebatas kemampuan menghafal fakta, tetapi juga memberikan nilai pada proses permasalahan yang dilakukan tanpa menemukan hasil serta jawaban dari permasalahan tersebut.